Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita akan melihat sesuatu yang sangat penting untuk hidup kita, saudara sekalian. Seringkali kita menghadapi tantangan justru ketika kita mau serius beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur ada firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang akan kami dengar sebentar. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu bagi hidup kami dan bagi masa depan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari kitab 1 Samuel, Perjanjian Lama, 1 Samuel pasal 1 ayatnya yang ke-15. 1 Samuel pasal 1 ayat 15. Tolong dengar baik apa yang saya katakan hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Hana menjawab, "Bukan demikian Tuan. Aku seorang perempuan yang sangat tertekan. Aku tidak minum anggur ataupun minuman keras, tetapi mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Kalau sudah baca ayat-ayat sebelumnya, sudah akan mengerti. Ada sesuatu yang serius di sini. Itu suami dari Ibu Hana di sini. Dia katakan ada seorang laki-laki dari Ramataim di tanah Zub, dari daerah pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Sub, seorang Efraim. Ia mempunyai 2 istri, seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, sedang Hana tidak. Dengar baik ini sekarang. Tahun demi tahun orang itu pergi dari kotanya untuk menyembah dan persembahkan kurban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas adalah imam Tuhan di sana. Ini orang rajin beribadah, tetapi dia tidak sadar bahwa dia melukai orang lain. Istrinya sendiri, istri tuanya namanya Hana, istri mudanya namanya Penina. Saudara sekalian, saudara lihat, setiap kali mereka beribadah itu Ibu Hana ini hidup dengan air mata dan kepedihan hati. Saya ingin ajak kita semua sekarang, mari buka mata. Kalau setiap kali saudara mau pergi ke gereja hari Minggu, mau beribadah kepada Tuhan, selalu ada masalah dengan anak-anak, dengan siapa atau dengan pasanganmu sendiri. Saya pernah mendengar cerita juga di mana seorang bapak setiap kali mau pergi beribadah, dia teriak kepada istrinya, "Hei, ini sudah 1 jam kamu berhias." Tapi kalau lihat istrinya pakai daster, bau pesing, karena anak masih kecil-kecil, dia ngamuk. Ini mana yang benar kalau begitu? Nah, inilah cara iblis untuk membuat orang pergi ke gereja dengan hilang damai sejahtera. Sama dengan itu tadi, dengan Elkana. Ya. Tetapi ada kabar baik di sini, saudara sekalian. Lihat itu di situ. Katanya dalam ayat yang ke-10, dengan hati pedih Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian dia bernasar demikian dan seterusnya. Dia sekarang membawa segala bebannya, membawa kepedihan hatinya, membawa air matanya kepada Tuhan. Dan disinilah kita ketemu dengan istilah apa? Curhat. Nah, nanti silakan, yang saya tahulah itu di dalam Mazmur pasal 62 juga di sana ada kata-kata curhat. Tetapi Hana menjawab, "Bukan demikian Tuan, aku seorang perempuan yang sangat tertekan. Aku tidak minum anggur ataupun minum
minuman keras, tetapi mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Mari kita baca, itu Mazmur pasal 62 ayat 9. Mazmur 62 ayat 9, demikian kata firman Tuhan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Apa kata penting tadi disebut oleh Ibu Hana? Aku seorang perempuan yang sangat tertekan. Dia stres menghadapi kehidupannya sehari-hari. Oleh sebab itu saya mengatakan kepada saudara sekalian, ya, yang sekarang lagi stres, entah menghadapi apa saja, bapak-bapak juga, ibu-ibu, anak-anak juga yang sekarang sedang menghadapi stres, jawabannya cuma satu: curhat kepada Tuhan. Keluarkan semua unek-unekmu, isi hatimu kepada Tuhan. Ini kata kuncinya, supaya kita lepas dari stres, lepas daripada beban berat yang sedang kita pikul. Karena dalam perjanjian baru kan Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di mana? Dari Matius 11 ayat 28. Kalau kita sudah tahu, mengapa kita biarkan diri kita sampai stres? Ada orang yang sampai rambut gugur. Karena apa? Karena stres. Ada orang yang sampai kurus kering karena tidak mau makan, karena stres. Jangan biarkan diri kita celaka seperti itu, karena kita punya Tuhan, Tuhan yang mendengar. Engkau yang mendengar doa Tuhan, Engkau yang menyuruh aku untuk berseru kepadamu Tuhan. Dalam Mazmur 50 ayat 15, Engkau yang menyuruh aku mencari Engkau, ya, berseru kepadamu, mencari Engkau, dan mengetuk pintu hatimu Tuhan. Dalam Matius pasal 7 ayat 7 dan 8. Jadi di sanalah jawaban dari pergumulan hidup kita, pada kaki salib Yesus. Berteriaklah di sana kepada Tuhan, dan saudara akan mendapat jawaban yang terbaik, seperti Ibu Hana di sini. Dia bukan cuma mendapatkan Samuel, tapi dalam bagian ayat lain disebutkan dia juga mempunyai 6 orang anak lagi. Oh, luar biasa. Jadi dia persembahkan 1 kepada Tuhan, Tuhan kembalikan lagi 5 orang anaknya. Jadi itu sebabnya mengapa kita perlu curhat kepada Tuhan dengan iman dan keyakinan bahwa Yesuslah jawaban yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang baru kami dengar. Tolong supaya ketika kami stres, ketika ada masalah berat yang kami pikul, kami curhat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.